Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang silaturahim bersama Kiai Sanusi setelah melakukan ceramah di Masjid Ramadan Katongan Semenuk. Saya menjawab kepada tuan rumah, kepada seluruh panitia. Ini atas saya langkong Kiai Haji Malik Sanusi dari Situbondo, Bondowoso. dari Bondowoso yang viral di media sosial, ceramah-ceramahnya yang kocak, dan saat ini telah selesai melaksanakan ceramah agama di Masjid Ramadan Karangpanasan, Desa Kacongan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb. Ini sekarang berangkat ke langsung ke Hotel Musdalifah karena besok pagi saya di Perenduan, kembali lagi ke Masjid An-Nawawi Muslimat. Pak Kiai, bisa ngobrol-ngobrol sebentar Pak Kiai? Enggak? Tentang permasalahan internasional Pak Kiai. Apa? Terutama yang saat sekarang ini lagi hangat di internasional itu tentang Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dia menampilkan karikatur Nabi Muhammad di gedung wali kota Prancis. Sebenarnya bukan hanya tahun ini. Tahun dulu ada Jillian Posten yang juga memberikan karikatur Nabi. Karikatur yang jelek itu dianggap karikatur Nabi Muhammad. Saya bilang bahwa silahkan mereka membentuk kebencian dengan karikatur-karikatur itu. Tapi saya yang buktikan bahwa sebenarnya semakin banyak penghinaan pada Nabi, semakin banyak orang yang cinta Rasulullah. Semakin banyak orang yang merendahkan Nabi, Islam semakin kuat. Tidak hanya jatuh karena cuma Presiden Prancis, dan itu akan merugikan kepada Prancis. Indonesia yakin hari ini sudah memboikot semua pasar yang dari Prancis itu. Jadi itu peringatan juga kepada Presiden Prancis. Okay. Ini Pak Kiai, ada sebuah pendapat menarik atau pernyataan menarik dari salah satu tokoh organisasi terbesar di Indonesia yang menyatakan bahwa kita semua tidak tahu terhadap wajah Nabi Muhammad. Kita semua tidak tahu terhadap wajah Nabi Muhammad. Untuk apa kita marah? Kita tidak tahu terhadap wajah Nabi Muhammad. Bagaimana Pak Kiai? Nabi Muhammad itu sudah sifat-sifatnya itu jelas ada di Asraqal Barzanji di Adibai. Bagaimana ketampanan beliau itu kalau kita tidak tahu, iya memang. Kenapa? Karena kelahiran kita jauh. Nabi Muhammad itu 1442 dihitung dari masa hijrahnya. Kita hidup ketika kita sudah tiada. Tapi kalau kemudian ada orang yang menggambar Muhammad dengan karikatur yang seperti itu, ya marah dong orang Islam. Kalau ada penghinaan, bukan berarti kami tidak tahu. Tapi kalau itu dialamatkan kepada Nabi Muhammad, saya pastikan tidak akan pernah lama Presiden Prancis itu menjabat itu. Saya yakin jatuh sebentar lagi dia. Terus ini lagi Pak, ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu memaafkan terhadap orang-orang kafir yang mau memusuhi, bahkan yang membunuh Nabi gitu. Tapi kenapa kita sebagai umatnya itu tidak memaafkan kepada orang di balik Charlie Hebdo itu yang menampilkan karikatur Nabi Muhammad dan Presiden Prancis sendiri Emmanuel Macron? Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqi. Itu pernyataan Nabi, memang salah satu sifat Nabi, saya memaafkan kalau cuma kepada diri pribadi saya. Tapi Nabi menyatakan wa idza du'iya hakul Islam lam yakum ahadun li ghadabi. Tapi kalau persoalan Islam dipersempit, dia kemudian mengkocak-kocak ajaran agama, maka tidak seorang pun yang berani berdiri kalau Nabi itu sudah marah. Ingat dong, Nabi tidak hanya marah, dia memimpin perang 3 kali untuk urusan agama. Bukan memaafkan terus, dia juga memimpin perang. Tapi kalau kepada pribadinya iya, tapi itu Nabi Muhammad. Tapi kalau saya kan, orang yang mengidolakan Muhammad, itu Nabi saya. Jadi kalau ada orang yang kemudian menghina Nabi, iya pasti dong karakter kemanusiaan al-a'radil basyariyah muncul dengan sendirinya. Tidak mau saya kemudian dihina begitu. Apa artinya Presiden Prancis itu kalau dibanding dengan Muhammad? Yang saya nggak kenal ya Presiden Prancisnya dong. Kalau Muhammadnya saya sudah kenal sejak dulu. Terus
terhadap yang tadi disampaikan Pak Kiai, terhadap gerakan boykot terhadap produk Prancis. Seberapa efektif Pak Kiai sebagai sebuah perlawanan terhadap penghinaan terhadap Nabi Muhammad dalam bentuk karikatur itu? Efektifnya memang tidak banyak efektif, Mas. Tapi paling tidak gerakan ini adalah bentuk kebencian orang Islam terhadap Presiden Prancis. Itulah sebenarnya inti dari sebuah pemboikotan itu. Artinya apa? Jangan ulangi lagi seperti itu. Presiden Prancis, semuanya ada aturan. Dalam agama manapun, dia mesti menghormat terhadap sesuatu yang ditokohkan dalam agama itu. Seperti yang disampaikan tadi Pak, bukan hanya saat ini Charlie Hebdo itu, tapi beberapa tahun sebelumnya dia sudah melakukan, dan juga di Jerman, di apa tadi? Iya, Gillenposten itu Jerman. Nah, Iya. Pak Kiai, kalau kita tidak mengambil sikap yang tegas, bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sikap kita Pak Kiai? Apakah dengan hanya cukup mengecam, ada boykot dan lain-lain Pak Kiai? Kita kan di negara Indonesia, sedangkan yang mengecam di negara Prancis. Jadi pemboikotan itu hanya itu yang bisa dilakukan di negara kita. Tapi jangan sekali-kali Presiden Prancis itu ke Indonesia. Itu selesai kemudian kalau sudah begitu itu ya. Sebagai penutup Pak Kiai, Ya. harapan terhadap umat Islam di Indonesia dan khususnya di dunia berkaitan dengan isu global itu, dengan isu global karikatur penghinaan Charlie Hebdo itu terhadap Nabi Muhammad itu. Ya, semoga Presiden Prancis itu akan menjadi peringatan lah terhadap tokoh-tokoh yang lain di beberapa negara ini agar kemudian tidak terjadi lagi. Bahwa penghinaan yang seperti ini sangat betul-betul menyakiti orang Islam. Tapi yang perlu disadarkan kepada umat Islam bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah kecil dengan hanya penghinaan presiden itu. Semakin dihina, semakin banyak maulid Nabi ini. Semakin dihina, semakin banyak orang Islam yang mencintai Rasulullah. Saya kira itu saja, dan jangan khawatir, Islam la ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak akan pernah dikalahkan dengan yang lain. Ya, demikian vlog saya dengan sosok Kiai viral di sosial media, Kiai Haji Malik Sanusi dari Bondowoso. dari Bondowoso, daerah Tapal Kuda. Kalau pemirsa semua ingin menonton atau menyaksikan ceramah kocak dari Kiai Malik Sanusi, silakan pemirsa semua untuk langsung search di channel YouTube, dan banyak di sana ceramah-ceramah dari Kiai Malik Sanusi. Terima kasih kepada Pak Kiai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga selamat dalam perjalanan dan kita bisa bertemu di waktu dan tempat yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prancis tak pernah menjenguk.